Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak SMPN 5 kelas 9. Apa kabarnya pagi ini? Semoga kalian selalu sehat walafiat. Dan walaupun kalian belajar dari rumah, tapi kalian harus tetap semangat. Karena apa? Karena kalian semua adalah anak hebat. Anak SMPN 5 bisa. Nah, teman-teman, untuk pembelajaran bahasa Indonesia pagi ini, kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi cerita pendek. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengidentifikasi unsur pembangun sastra cerita pendek. Maaf ya, itu ibu tipe sedikit. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, kita akan membahas mengenai cerpen. Apa yang kita bahas hari ini adalah pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, struktur cerpen, dan kaidah kebahasan cerpen. Tapi untuk hari ini kita hanya mempelajari 2 saja ya teman-teman ya. Karena materi selanjutnya akan lebih padat lagi. Oke? Namun sebelum kita membahas masalah inti mengenai cerpen, karena cerpen merupakan bagian dari naratif, kira-kira menurut teman-teman apa itu naratif? Nah, ini sudah dipelajari pada saat kelas 7 dan kelas 8. Naratif atau narasi, kira-kira ada yang tahu apa? Oke, ibu akan bahas ya satu persatu. Kalian simak baik-baik. Pengertian dari teks naratif adalah rangkaian kalimat yang bersifat narasi atau menjelaskan atau menceritakan. Nah, jadi teks naratif itu intinya adalah menceritakan atau menjelaskan suatu kejadian ya. Selanjutnya adalah tujuan dari teks naratif itu apa sih? Yaitu untuk mendidik dan menghibur pembaca atau pendengar. Jadi dalam teks ini bukan hanya untuk mendidik para pembaca atau pendengarnya, tapi juga untuk menghibur karena ceritanya begitu bagus dan juga memiliki pesan atau kesan yang mendalam bagi pembacanya. Selanjutnya adalah isi cerita dari naratif itu apa? Yaitu imajiner. Apa sih teman-teman imajiner? Imajiner di sini maksudnya adalah sesuatu yang dianggap berimajinasi atau hayalan. Ya, ingat imajiner itu artinya hayalan seseorang. Yang kedua yaitu faktual. Apa itu faktual? Faktual itu artinya fakta atau nyata atau benar-benar terjadi. Nah, yang ketiga itu gabungan dari imajiner dan faktual. Jadi digabungkan antara yang bersifat khayalan dengan hal-hal yang benar-benar terjadi. Selanjutnya adalah jenis teks naratif. Nah, di sini ada misteri, ada fabel, ada novel dan cerpen. Nah, karena cerpen merupakan bagian dari naratif, makanya ibu juga menjelaskan tentang naratif terlebih dahulu, ya. Nah, selanjutnya fungsi teks naratif. Fungsinya adalah untuk menceritakan kisah atau peristiwa lalu untuk menghibur khalayak. Nah, jadi kisahnya ini untuk menghibur orang banyak. Nah, khalayak itu artinya orang banyak ya teman-teman ya. Nanti jadi ketika kamu bertemu dengan kata khalayak, nanti kamu tidak bingung lagi. Selanjutnya kita sudah masuk ke cerpen atau pembahasan inti hari ini ya. Cerpen atau cerita pendek adalah karangan pendek yang berbentuk prosa yang mengisahkan sepenggal kehidupan tokoh yang penuh pertikaian, peristiwa yang mengharukan dan menyenangkan, serta mengandung pesan yang tidak mudah dilupakan. Nah, kalau misalkan kalian sering dengar cerpen. Nah, itu artinya cerita pendek. Kenapa pendek? Karena dapat dibaca hanya sekali duduk. Artinya apa? Ketika kalian hanya sekali baca itu sudah selesai. Tidak seperti novel yang panjang. Jadi intinya cerpen itu adalah cerita pendek mengenai kisah seorang tokoh
dan mengandung pesan. Sampai di situ juga boleh ya teman-teman ya pengertiannya ya. Yang penting teman-teman tahu dulu nih apa itu cerpen, yaitu cerita pendek. Nah nanti untuk penjabaran lebih lanjutnya teman-teman bisa menyimpulkan pengertian cerpen ini ya. Ibu yakin kalian bisa karena kalian semuanya anak hebat. Dan selanjutnya adalah ciri-ciri cerpen. Yang pertama, panjang karangannya kurang lebih 3-10 halaman dan kurang dari 10.000 kata. Yang kedua, ceritanya singkat, pendek, padat, dan berarti dan lebih pendek daripada novel. Nah, jadi walaupun dia ceritanya singkat ataupun pendek, tapi dia memiliki kesan yang mendalam. Nah, ingat ya, ini lebih pendek daripada novel. Kalau gimana Bu, kalau misalkan dia lebih dari 10.000 kata? Kalau dia lebih dari 10.000 kata, maka tidak bisa dikatakan sebuah cerpen. Ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu ceritanya fiktif dan rekan. Fiktif itu apa teman-teman? Fiktif itu khayalan atau tidak nyata ya. Selanjutnya yang keempat, penggunaan kata-katanya sangat ekonomis. Ekonomis itu di sini artinya menghemat kata, tidak boros kata. Selanjutnya, habis dibaca sekali duduk. Seperti yang tadi sudah Ibu bilang, habis sekali baca. Maksudnya di sini adalah ketika kalian membaca cerpen itu langsung habis dibacanya. Tidak seperti novel yang butuh waktu lama untuk membacanya. Selanjutnya, penokohannya sangat sederhana, singkat dan tidak mendalam. Terus, sumber cerita dari kehidupan sehari-hari dan meninggalkan kesan mendalam dan efek terhadap perasaan pembaca. Setiap pembaca ketika dia membaca suatu cerpen, otomatis mereka akan mendapatkan perasaan atau pesan yang mendalam atau kesan yang mendalam terhadap isi cerpen tersebut. Selanjutnya di sini Ibu memiliki contoh cerpen singkat banget ya teman-teman, sedikit sekali, yaitu yang berjudul tentang pengembara dan sekantong uang. Teman-teman bisa baca. Coba dibaca dengan teliti. Mohon maaf jika ada kesalahan penulisan ya teman-teman ya. Sudah? Nah, dari teks cerpen ini nanti teman-teman harus mengidentifikasi isi dari cerpen tersebut. Di sini ada 5 pertanyaan. Yang pertama, apakah judul cerpen menarik orang untuk membacanya? Yang kedua, apakah judul cerpen mencerminkan isi cerpen? Yang ketiga, pada akhirnya, apakah yang dimaksud dengan sekantung uang yang ingin disampaikan dalam cerpen itu? Yang keempat, penceritaan cerpen atau sudut pandang atau point of view cerpen diceritakan berdasarkan teknik apa? Yang kelima, ceritakan kembali siapa tokoh-tokoh dalam cerpen, pengembara, dan sekantung uang. Nah, dari 5 pertanyaan ini teman-teman, nanti Ibu akan menjawabnya. Nah, nanti misalkan jawaban teman-teman berbeda dengan jawaban Ibu, tidak apa-apa ya. Kita lihat jawabannya. Hasil identifikasi yang pertama. 1. Judul cerpen cukup menarik untuk dibaca. Selanjutnya yang kedua, apakah judul cerpen mencerminkan isi cerpen? Ibu jawabnya ya, judul cerpen mencerminkan isi cerpen. Kalau teman-teman tidak percaya, teman-teman baca ulang ya cerpennya. Yang ketiga, pada akhirnya apakah yang dimaksud dengan sejumlah uang yang berada, pada akhirnya apakah yang dimaksud dengan sekantung uang yang ingin disampaikan dalam cerpen itu? Jawabannya adalah sekantung uang yang dimaksud adalah sejumlah uang yang berada dalam kantung yang ditemukan oleh pengembara satu. Karena di situ dalam cerita ada 2 pengembara. Nah, jadi si pengembara yang satu ini adalah yang menemukan sekantung uang tersebut. Yang keempat, penceritaan cerpen atau sudut pandang cerpen ini diceritakan berdasarkan teknik apa? Nah, sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang kedua jamak. Kenapa teman-teman bisa dikatakan orang kedua? Karena si penulis hanya menceritakan tokohnya saja. Nah, tokohnya di situ karena lebih dari satu makanya disebut dengan jamak. Sampai di sini teman-teman paham ya? Nah, ini menggunakan kata ganti orang. Sudut pandang itu sudah dipelajari sebelumnya ya. Waktu kalian kelas 7 kelas 8 sudah ada. Selanjutnya yang kelima, ceritakan kembali siapa tokoh-tokoh dalam cerpen pengembara dan sekantung uang. Nah, tokoh-tokohnya adalah pengembara 1 yaitu penemu uang, pengembara 2 dan sekumpulan orang. Nah, dari hasil identifikasi ini semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Nah, teman-teman,
Agar kalian lebih memahami mengenai mengidentifikasi cerpen ini, teman-teman bisa membuka buku paket halaman 60. Di situ ada 5 pertanyaan dari cerpen yang berjudul Pohon Keramat. Nah, di dalam cerpen tersebut, tolong teman-teman baca dengan saksama, kemudian teman-teman baca dan kerjakan soal yang ada di halaman 60. Nah, bagaimana cara mengidentifikasinya? Sama seperti yang Ibu contohkan dalam video ini ya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman bingung, teman-teman bisa bertanya via WhatsApp kepada Ibu ya. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu materi cerpen pada pagi hari ini. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya dan semoga dapat mengamalkannya ya. Maksudnya tuh mengamalkan atau mengimplementasikannya dalam kehidupan teman-teman sehari-hari. Saat ini kan kalian belajar ya kehidupan sehari-harinya ya, makanya semoga teman-teman dapat mengimplementasikannya dalam pembelajaran cerpen pada pagi hari ini. Teman-teman, sebelum Ibu akhiri, mari kita berdoa bersama menurut kepercayaan agama masing-masing. Semoga dengan pembacaan doa ini teman-teman mampu menyerap pembelajaran pagi ini dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.